Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aini Leili Ramadina dengan NIM 511118162 yang akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Makanan dan Harga Terhadap Minat Beli Ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung. Poin-poin yang akan saya bahas diantaranya latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian baik secara praktis maupun akademik. Yang keempat, kerangka teoritis dan pembentukan hipotesis. Yang terakhir ada metode penelitian. Latar belakang, setiap manusia membutuhkan makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan fisiologis dan terhindar dari rasa lapar dan haus. Menurut Meminjung 2016, pola konsumsi masyarakat Indonesia telah berubah dengan ditunjukkan keberadaan makanan instan atau cepat saji. Menurut Hanasah 2019. Mie instan merupakan alternatif makanan pengganti nasi yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, menurut Laras dan Firmansyah 2018. Mie instan sangat populer karena kemudahan dalam memasak dan harganya yang terjangkau, menurut Ernawati 2016. Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa masyarakat sebanyak 67,65% mengkonsumsi mie instan 1-6 kali per minggu di Kota Bandung. Rikesdas 2018. Konsumsi mie instan di Indonesia berada di urutan kedua setelah Tiongkok dengan jumlah 46,35 miliar bungkus. Sedangkan Indonesia mencapai 12,64 miliar bungkus, diikuti Vietnam di posisi ketiga dengan jumlah konsumsi sebanyak 6,73 miliar bungkus dalam 1 tahun terakhir. Wina 2020. Selanjutnya masalah penelitian. Pada permintaan mie instan, Indofood tahun 2016 hingga 2020 mengalami peningkatan dengan rata-rata sebesar 14,3%. Namun, tidak terjadi dengan permintaan POPMI di periode yang sama, mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 8%. Top Brand Award 2020. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa minat beli ulang mie instan cup of mie tidak lebih tinggi dari minat beli ulang mie instan Indofood lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi masalah. Di sini ada 11 poin. Yang pertama, bagaimana persepsi pelanggan akan kualitas makanan POPMI di Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana persepsi pelanggan akan harga POPMI di Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana persepsi pelanggan akan kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung. Yang keempat, bagaimana persepsi pelanggan akan minat beli ulang POPMI di Kota Bandung. Yang kelima, apakah kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung. Yang keenam, apakah harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung. Yang ketujuh, ada apakah kualitas makanan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang POPMI di Kota Bandung. Yang kedelapan, apakah harga berpengaruh positif terhadap minat beli ulang POPMI di Kota Bandung. Yang 9, apakah kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang POPMI di Kota Bandung. Yang ke-10, apakah kepuasan pelanggan berperan memediasi pengaruh kualitas makanan terhadap minat beli ulang POPMI di Kota Bandung. Yang ke-11, apakah kepuasan pelanggan berperan memediasi pengaruh harga terhadap minat beli ulang POPMI di Kota Bandung. Selanjutnya saya akan menjelaskan maksud, tujuan, dan kegunaan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis persepsi pelanggan akan kualitas makanan POPMI di Kota Bandung. Yang kedua, untuk menganalisis persepsi pelanggan akan harga POPMI di Kota Bandung. Yang ketiga, untuk menganalisis persepsi pelanggan akan kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung. Yang keempat, untuk menganalisis persepsi pelanggan akan minat beli ulang POPMI di Kota Bandung. Yang kelima, untuk menganalisis pengaruh kualitas makanan terhadap kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung. Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap minat
Yang keenam, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan pop mie di Kota Bandung. Yang ketujuh, untuk menganalisis pengaruh kualitas makanan terhadap minat beli ulang pop mie di Kota Bandung. Yang kedelapan, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap minat beli ulang pop mie di Kota Bandung. Yang kesembilan, untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan terhadap minat beli ulang pop mie di Kota Bandung. Yang kesepuluh, untuk menganalisis peran kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas makanan terhadap minat beli ulang pop mie di Kota Bandung. Yang ke-11, untuk menganalisis pengaruh kepuasan pelanggan memediasi pengaruh harga terhadap minat beli ulang pop mie di Kota Bandung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam sumbangan pemikiran bagi pembaharuan pada ilmu pengetahuan di bidang ilmu manajemen pemasaran yang berdasarkan penalaran deduktif, khususnya kualitas makanan, harga, kepuasan, dan minat beli ulang sebagaimana dipedomani oleh model konseptual yang dikembangkan Udin 2019, Fuziro et al. 2020, Muhajir dan Indrawati 2021. Beberapa hal membedakan dari penelitian sebelumnya, yaitu objek yang lebih spesifik, yaitu produk mie instan cup, dan lokus penelitian terbatas, yaitu berada di Kota Bandung. Selanjutnya, kegunaan praktis atau manajerial. Diketahui bahwa permintaan konsumen mie instan Indofood di Indonesia mengalami pertumbuhan permintaan dengan rata-rata sebesar 14,3%. Namun tidak terjadi dengan permintaan terhadap pop mie di periode yang sama mengalami penurunan permintaan dengan rata-rata sebesar 8%. Dengan demikian, penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi produsen di industri mie instan cup, khususnya mereka yang membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan dalam merancang strategi pemasaran dan dapat mengambil manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya dapat dilihat dari data yang dapat menggambarkan bahwa minat beli ulang menurun, memperhatikan bahwa pengetahuan tersebut dapat digunakan sebagai dasar memutuskan apakah variabel kualitas makanan dan harga perlu mendapat perhatian dalam meningkatkan minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Yang pertama, mengenai definisi kualitas makanan menurut Potter dan Hotchkiss 2012. Merupakan suatu karakteristik kualitas dari makanan yang bisa diterima oleh konsumen. Lalu definisi harga menurut Ratnasih dan Nurjanah 2019, sejumlah uang yang harus dikorbankan oleh konsumen untuk mendapat manfaat dari mengkonsumsi produk. Selanjutnya, definisi kepuasan pelanggan. Menurut Chandra 2013, perasaan senang atau kecewa yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk terhadap ekspektasi pelanggan. Dan yang terakhir, definisi minat beli ulang menurut Ahmad, Kun, Khan, Abdullah, dan Gohari 2016, keinginan pelanggan untuk membeli produk secara terus-menerus. Berikutnya, menurut Hanaisla 2016, Chandra dan Syaputra 2017, Udin 2019, Konuk 2019, dan Elva Sador 2020 menyatakan bahwa kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya, menurut Al-Bari 2019, Udin 2019, Zhong and Moon 2020, Arzaki dan Sukresma 2020, harga berpengaruh secara positif terhadap kepuasan pelanggan. Maka hipotesis sebagai berikut. H1, kualitas makanan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. H2, harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas makanan dan harga juga berpengaruh positif terhadap minat beli ulang menurut Sani Kusuma 2018. Sementara itu, berdasarkan penelitian Udin 2019, Harsa dan Siregar 2020, Muhajir dan Indrawati 2021 mengemukakan bahwa minat beli ulang dipengaruhi secara positif kepuasan pelanggan. Maka hipotesis ketiga sebagai berikut. H3, kualitas makanan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang. H4, kualitas makanan berpengaruh positif
terhadap minat beli ulang. Kelima, kepuasan pelanggan berpengaruh positif terhadap minat beli ulang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas makanan terhadap minat beli ulang. Berliansa dan Suroso 2018, Udin 2019. Berikut model konseptual pengaruh kualitas makanan dan harga terhadap minat beli ulang yang dimediasi oleh kepuasan pelanggan POPMI di Kota Bandung yang dikembangkan oleh Udin 2019, Zero 2020, dan Muhajir dan Indriwati 2021. Selanjutnya mengenai operasionalisasi variabel, saya menggunakan skala Likert sebagai pengukuran data yaitu rentang 1 sampai 5. 1 adalah sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Mengenai variabel indikator kualitas makanan memiliki 4 variabel indikator. Yang pertama, kelezatan rasa, yang kedua aroma yang menggugah selera, yang ketiga keanekaragaman varian menu, yang keempat kemenarikan secara visual. Mengenai variabel indikator harga memiliki 5 indikator. Yang pertama, kewajaran harga, keterjangkauan harga, kesesuaian harga dengan kualitas, kesesuaian harga dengan manfaat, daya saing harga produk dibandingkan produk pesaing. Mengenai variabel indikator kepuasan pelanggan memiliki 4 indikator. Yang pertama, perasaan terpenuhinya kebutuhan. Kedua, ketepatan keputusan yang dirasakan. Yang ketiga, perasaan terpenuhinya harapan. Yang keempat, kesenangan yang dirasakan. Selanjutnya, mengenai variabel indikator minat beli ulang, memiliki 4 indikator pertama. Yang pertama, keinginan untuk membeli ulang produk di masa yang akan datang. Yang kedua, keinginan untuk menjadikan produk sebagai pilihan utama. Yang ketiga, keinginan untuk selalu mencari informasi terkait produk. Yang keempat, keinginan untuk mereferensikan kepada orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini akan melibatkan konsumen POPMI dengan usia minimal 17 tahun di Kota Bandung. Kota Bandung dipilih menjadi lokus penelitian dikarenakan Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang dinilai sebagai kota dengan proporsi kebiasaan mengkonsumsi mie instan 1-6 kali per minggu sebanyak 67,65%, 20,45% lebih dari 3 kali per bulan, dan 11,90% lebih dari 1 kali per hari, menurut laporan Riskesdas 2018. 20,45% kurang dari 3 kali per bulan, dan 11,90% lebih dari 1 kali per hari, menurut laporan Riskesdas 2018. Saya akan menjelaskan jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel maupun lebih tanpa menghasilkan perbandingan variabel tersebut, serta mencari hubungan dengan variabel lain. Sugiono 2019. Dan menguantifikasikan data kualitatif sehingga data yang diperoleh nantinya berupa angka. Kemudian data primer yaitu merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Takaran Bugi 2017. Sementara data dari penelitian ini bersumber dari responden sesuai dengan karakteristik populasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Data tersebut bersumber dari kuesioner responden yang telah diisi oleh individu sebagai unit analisis yang sesuai dengan karakteristik sampel penelitian. Kemudian horizon waktu pengumpulan data diklasifikasikan sebagai cross-sectional atau one-shot study, di mana data yang dikumpulkan dalam kurun waktu tertentu. Mengenai teknik pengumpulan data, berikutnya setelah data disebar secara langsung, kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya, menurut Sekaran dan Bugi 2017. Menurut Sekaran dan Bugi 2017, uji validitas adalah aktivitas peneliti untuk memastikan bahwa instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data
dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji reliabilitas, menurut Sekaran dan Bugi 2017, aktivitas yang dilakukan peneliti untuk memastikan bahwa instrumen digunakan untuk pengumpulan data bersifat konsisten bila dilakukan dalam lintas waktu berbeda. Selanjutnya, teknik pengolahan data. Yang pertama ada pengkodean data. Tahap pertama adalah pengkodean data coding yang didefinisikan sebagai kegiatan pemberian nomor atas informasi yang diberikan oleh responden dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam memasukkan data dalam komputer. Yang kedua, pemasukan data. Selanjutnya, data yang diberi kode kemudian dimasukkan ke dalam database. Pemasukan data merupakan proses pemasukan hasil pengkodean data responden ke dalam database melalui program perangkat lunak. Yang ketiga, pengeditan data. Setelah data dimasukkan, selanjutnya data diedit. Tahap berikutnya adalah pengeditan data editing, yaitu dengan memeriksa, memasukkan, menindaklanjuti data yang hilang, tidak logis, tidak konsisten, atau tidak sah atas informasi yang diberikan responden sehingga data tersebut menjadi lengkap dan layak untuk dianalisis. Transformasi data. Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah transformasi data. Tahap transformasi data disebut juga dengan variasi pengkodean data yang merupakan suatu proses mengubah data nilai kuantitatif menjadi nilai lain. Secara khusus, data diubah untuk menghindari masalah dalam tahap selanjutnya. Setelah menyelesaikan berbagai tahapan pengolahan data agar memudahkan deskripsi hasil masing-masing variabel, maka dilakukan kategorisasi karena terdapat 5 interval dan skor tertinggi dari masing-masing skor adalah 5 dan terendahnya adalah 1. Maka untuk mencari panjang kelas interval digunakan rumus sebagaimana diadaptasi oleh Natawira dan Ridwan 2010. Selanjutnya mengenai teknik analisis data pada penelitian ini yang digunakan untuk menjawab identifikasi masalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah itu, peneliti menguji kualitas tekanan dan harga terhadap minat beli ulang melalui kepuasan pelanggan menggunakan regresi berganda. Regresi berganda adalah analisis menggunakan lebih dari satu variabel dependen untuk menjelaskan varian dari variabel dependen pada suatu penelitian, Sekaran dan Bugi 2017. Penelitian kuantitatif ini memiliki 7 hipotesis, di mana seluruhnya menggunakan regresi berganda, yang di mana hipotesis ke-6 dan ke-7 menggunakan regresi dan uji Sobel. Kemudian, mengenai uji asumsi klasik, yang pertama adalah uji normalitas. Dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal atau tidak. Sekaran dan Bugi 2017. Uji multikolinearitas untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar dua variabel atau lebih variabel independen. Dan yang terakhir, menurut Ghazali 2018, uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi berganda terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Jika berbeda, maka disebut heteroskedastisitas. Sekian presentasi usulan penelitian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi usulan penelitian dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.